Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 IPA 1 ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita belajar secara daring atau dalam jaringan atau online. Jadi untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum mulai untuk pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan sama-sama berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari bisa kita terima dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan dihitung sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas dengan sama-sama membaca kita surah Al-Fatihah. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, izinkan Bapak untuk mengecek kehadiran anggota kelas 11 IPA 1 yang hadir mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Silakan untuk semua siswa untuk mengetik di kolom chat untuk bilang hadir sebagai bentuk kehadiran mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya hadir semua, dan kalau tidak hadir pun ada alasan sakit maupun ada izin yang memang betul-betul mendesak. Ya, satu orang ya tidak hadir atas nama Abdul karena sakit tidak mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Kita doakan mudah-mudahan Abdul bisa pulih segera sehat kembali dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, jadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu akan membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum saya masuk ke materi, sebelum Bapak masuk ke materi, ingin mengajukan dua pertanyaan terkait dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, siapa yang setiap hari membantu kalian di rumah? Siapa? Ya, tentunya pasti orang tua. Orang tua yang selalu membantu dan menyiapkan kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar, bisa sekolah dengan lancar. Begitupun dengan pengadaan alat untuk sekolah daring atau belajar daring ini, kuota dan alatnya itu pasti dari orang tua. Pertanyaan kedua, apa yang kalian lakukan ketika guru menjelaskan pelajaran secara online? Ya, baik. Benar, tentunya menyimak dengan fokus karena pembelajaran itu baik online maupun tatap muka secara langsung itu sama-sama bermanfaat. Kita dapat materi yang sangat bermanfaat. Salah satunya itu adalah sebagai bentuk menghormati orang tua dan guru meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang pertama yaitu memahami pentingnya sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran atau hadis tentang hormat kepada orang tua dan guru.
Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu 3 poin tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang menghormat. Kita akan masuk ke materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bapak akan membacakan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bunyinya adalah sebagai berikut. Quran Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Jadi artinya itu adalah Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Setelah menjelaskan penggolongan manusia menjadi 2 golongan, ada yang menghendaki kehidupan dunia saja dan ada yang menghendaki kehidupan akhirat di samping kehidupan dunia. Kelompok ayat ini selanjutnya menjelaskan tata krama pergaulan antar manusia dalam kehidupannya. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa dan Tuhanmu telah menetapkan dan memerintahkan agar kamu wahai sekalian manusia jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan mereka berada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu menyakiti keduanya, misalnya dengan mengatakan kepada keduanya perkataan yakni perkataan yang mengandung makna kemarahan atau kejemuan. Dan janganlah engkau membentak keduanya jika mereka merepotkan kamu atau berbuat sesuatu yang kamu tidak menyukainya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, yakni perkataan yang baik, yang mengandung penghormatan dan kasih sayang. Jadi itu bunyi dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 disertai dengan terjemahan dan tafsirnya. Selanjutnya hadis yang berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Hadis dari riwayat Ahmad. Hadis menghormati guru. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad.
Jadi itu dalil dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap guru, terhadap orang tua dan guru. Jadi saya ingin bertanya kepada anak-anakku kelas 11 IPA 1, mengapa kita harus menghormati orang tua? Oke, baik. Jadi memang orang tua adalah orang yang sudah melahirkan, membesarkan, dan membiayai kita sampai saat ini, dan yang menjamin keberlangsungan kehidupan kita. Pertanyaan kedua, apa akibat jika tidak patuh kepada guru? Oke, betul. Jadi ilmu yang diterima atau ilmu yang diperoleh tidak berkah. Tidak berkah karena kita tidak menghormati atau tidak mentakzimi guru kita, padahal guru kita yang mengajari kita dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi orang tua itu adalah orang yang merawat dan mendidik kita sejak kecil, dan ibu itu yang mengandung selama 9 bulan 10 hari. Kemudian guru adalah orang yang memberikan ilmu dan membimbing menuju kebaikan. Apa saja bentuk hormat kita terhadap orang tua? Yang pertama, berbicara sopan. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Apa yang kita bisa bantu pekerjaan rumah orang tua itu kita harus laksanakan. Yang ketiga, mendengarkan nasihat. Tentunya apapun bentuk nasihat itulah nasihat terbaik dari orang tua. Yang selanjutnya, bentuk hormat kita terhadap guru yang pertama itu adalah mendengarkan penjelasan. Jadi ketika kita sedang belajar, kalau bapak atau ada ibu guru yang sedang menjelaskan, maka itu harus didengarkan supaya kita bisa paham dan mendapatkan ilmu yang barokah. Yang selanjutnya itu mengucap salam, baik itu kita bertemu di sekolah atau di lingkungan dimanapun, baik itu di jam sekolah maupun di luar. Hendaknya kita kalau bertemu terhadap guru kita, hendaknya mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Tidak membantah dengan kasar, artinya meskipun ada bentuk bantahan atau ada bentuk yang harus kita sampaikan dengan baik. Tentunya dengan adab yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita sampaikan. Yang selanjutnya itu mengikuti pembelajaran online dengan tertib. Jadi tidak ada yang tidur, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang main-main meskipun kita belajar dalam keadaan online atau dalam keadaan dalam jaringan. Silakan, saya berikan kesempatan, coba sebutkan contoh-contoh perilaku hormat dan patuh yang pernah dilakukan di rumah atau saat pembelajaran di sekolah atau dalam pembelajaran daring. Silakan. Oke, ya. Yang lain silakan. Sokani misalkan, silakan. Oke, betul. Yang pertama apa? Membantu ibu menyapu. Itu bagus. Silakan. Yang lain, Citra, silakan. Jika ingin keluar, selalu minta izin kepada orang tua. Betul. Tidak hanya keluar, apapun itu harus dalam izin atau sepengetahuan orang tua. Selanjutnya, Nurma, silakan. Mengerjakan tugas dari guru tepat waktu. Jadi kalau ada tugas yang harus dikerjakan, itu dari gurunya memberikan waktu, jadi harus sesuai waktu yang sudah diberikan, ditentukan. Oke, itu beberapa contoh yang sudah disampaikan oleh teman-teman Anda terkait dengan contoh perilaku hormat dan patuh terhadap guru dan orang tua. Kemudian selanjutnya, jadi dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa mendengarkan atau patuh terhadap
guru dan orang tua. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup, saya ingin sampaikan, Bapak ingin bertanya, apa pelajaran penting yang kalian dapatkan hari ini? Ya betul, jadi menghormati guru dan orang tua itu merupakan hal yang harus dilakukan seorang anak dan murid kepada orang tua atau guru dimanapun dan kapanpun. Semisal nanti meskipun Anda sudah selesai sekolah atau menamatkan sekolah di lembaga ini, tetap dimanapun kita bertemu kita harus selalu menghormati guru. Kemudian setelah pembelajaran kita selesai, apa yang harus Anda lakukan? Oke, jadi mencoba sedikit demi sedikit mempraktikkan materi sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Oke. Oke. Oke, jadi selanjutnya Bapak simpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini kita sudah laksanakan. Seperti tujuan awal pembelajaran kita itulah tadi memahami pentingnya sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi sudah beberapa dan sudah menyebutkan contohnya secara langsung, baik itu di rumah maupun di sekolah, itu sudah sangat baik. Itu artinya Anda sudah bisa memahami secara lebih detail dan lebih spesifik mengenai materi tentang patuh dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian tadi saya sudah sampaikan dalil Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 23 tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian ada contoh, tadi sudah disebutkan ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari bentuk kita bakti terhadap orang tua dan patuh terhadap guru. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk minggu selanjutnya. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.